Didn't want to hear it then, but I'm not ashamed to say it now. Every little thing you said and did was right for me. I had a lot of time to think about the way I used to be. I never had a sense of my responsibility. Back then I didn't know why you were misunderstood. Gave me life, gave me your heart and your shoulder when I needed to cry. You give me hope when all my hope is gone, and wings so my dreams can fly. And I haven't told you enough, haven't been good enough at making you see my love for you will live in my heart until eternity's through. Smile in the eyes of my child. I am who I am, Mama, thanks to you. You gave me your word, gave me your voice, gave me your everything, each breath of your life. And you believe when I can't remember how. You teach my faith to survive. And
so far from you, yet to me you were always so close. I wandered lost in the dark. I closed my eyes to all the signs you put in my way. I walked every day further and further away from you. Ooh, Allah, you brought me home. I thank you with every breath I take. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. I never thought about all the things you have given to me. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan kalian, saya mohon ini acara segera dimulai. Nanti ceritanya dilanjutkan lagi. Nanti acaranya dilanjutkan lagi. Memang kita lagi kangen. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pejabat pemerintah dari wali kota, kecamatan, kelurahan hingga Bapak RT, kepada tuan rumah Bapak Nur Salim yang kami hormati, serta Bapak Ibu guru yang kali ini diwakili oleh Ibu Eni. Sangat berterima kasih kami, Bu, satu-satunya ibu guru yang bisa hadir. Juga terima kasih kepada rekan-rekan semua alumni 92 dalam rangka reuni yang ke-25 kali ini. Saya sangat menghormati dan menghargai kehadiran teman-teman. Sampai sudah kepingin nangis saya. Juga kami mohon maaf kepada masyarakat sekitar jika terjadi ketidaknyamanan karena acara ini. Di sini saya sebagai pembawa acara yang pertama adalah pembukaan. Biasa acara pembukaan. Yang kedua sambutan-sambutan. Ya, sambil santai saja, kita tidak. Yang ketiga yaitu hiburan dan door prize. Keempat renungan. Keenam sesi foto. Nanti kelima doa bersama. Dilanjutkan acara temu kangen. Terakhir temu kangen sampai selesai sudah. Oke, menginjak acara yang pertama biar cepat selesai, biar cepat kita mencurahkan isi hati yang 25 tahun tidak ketemu. Ini acara reuni perak, bisa dikatakan reuni perak karena sudah 25 tahun. Kalau 50 tahun nanti reuni perunggu, dilanjutkan reuni emas. Oke, untuk sambutan yang pertama, karena ini Kolonel Agus Sungkono tidak datang, maka kepada Bapak Saiful Bahri kami harapan untuk mewakili, kepadanya dipersilakan. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih terutama kepada Bu Eni selaku guru kita sudah meluangkan waktu untuk bisa menghadiri acara reuni yang mungkin
acara-acara seperti itu sangat apa ya, itu sangat sulit untuk diadakan gitu Bu ya. Tapi dari Bu Eni dan rekan-rekan semua sekalian itu sudah bisa meluangkan waktu. Tak lupa marilah sebelum kita memulai acara kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada siang hari ini ya, atau siang hari ini, pagi hari ini kita semua bisa berkumpul dalam acara reuni ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya, selanjutnya saya tidak akan berpanjang lebar untuk mengisi acara atau mengisi sambutan karena ini dadaan sekali Bu ini. Karena yang direncanakan ini, yang mengisi acara ini Pak Kades Bu, Pak Kades Alisat ternyata masih belum hadir ini. Iya, Pak Kades Alisat, gitu ya. Iya. Ya, dari saya cuman sedikit saja. Jadi kalau menurut saya acara reuni seperti ini itu memang sangat perlu untuk diadakan untuk apa ya, untuk mempererat tali persahabatan. Jadi sesuai dengan simbol, dengan reuni kita tingkatkan pertemanan menjadi persaudaraan, itu sangat betul sekali. Sangat betul sekali. Karena dengan pertemuan itu nanti dari kita masing-masing mungkin ya hikmahnya banyak sekali, bisa bercerita dengan kehidupan kita masing-masing. Karena kehidupan kita sekarang sudah sangat berbeda dengan waktu kita masih di masa SMP dulu. Kan begitu Bu Eni ya? Iya. Kalau dulu mungkin di tahun 91, 90, 91, 92 yang dibicarakan mungkin hanya pelajaran saja gitu. Kan seperti itu. Yang dibicarakan Bu Eni saja, kan seperti itu. Loh, iya Bu, ini kita akui bahwa mungkin Bu Eni juga baru mengetahui bahwasanya Bu Eni sendiri juga termasuk guru favorit bagi kita semua ini. Betul itu. Iya, guru favorit termasuk Bu Eni di situ. Gitu ya. Ya itu termasuk salah satu murid yang teladan Bu, seperti itu. Yang teladan kan seperti itu, mengharapkan guru-gurunya nggak hadir kan seperti itu. Ya. Tapi memang kalau kita lihat lagi dengan reuni semacam ini hikmahnya sangat besar sekali Bu. Yang paling simpel saja, paling sederhana, kita memandang masalah waktu seperti itu. Kalau kita bayangkan, kita lihat ke belakang, itu sebenarnya sudah 25 tahun tidak terasa. Dari 92 sampai 2017 itu waktu 25 tahun. Waktu yang sangat lama sekali, kan begitu ya. Tapi sepertinya waktu yang 25 tahun itu sepertinya kok seperti kemarin atau kemarin lusa, kan itu. Masih teringat sekali kenangan-kenangan yang pada waktu itu ya, anak-anak yang apa, seperti yang dibilang tadi, yang mengharapkan gurunya nggak hadir lah, atau yang ini ya, yang itu sangat-sangat Bu, masih sangat teringat sekali. Padahal itu waktu yang sangat lama, 25 tahun. Makanya kemarin saya gini, reuni besok ini memang kelihatannya itu biasa, tapi sangat besar sekali faedahnya, manfaatnya. Kenapa? Karena mungkin pertemuan kali ini itu bisa pertemuan yang terakhir, kan seperti itu Bu. Teman-teman sekalian, kan begitu kalau kita menilai. Bisa-bisa pertemuan yang terakhir, tapi mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tidak. Karena kalau kita membaca waktu lagi 25 tahun lagi ke depan, usia kita sudah berapa? Dian berapa usianya sekarang, Din? 40, katakanlah 40 tahun. 40 tahun kalau kita ke depan lagi 25 tahun sudah 65. Ngapi berapa lah Din banding maksudnya? Lo iya 65 tahun, bayangkan usia 65 tahun sudah. Kan seperti itu. Jadi kesempatan seperti itu sangat
sangat bermanfaat sekali. Jadi kalau bisa, mungkin kalau bisa, ini kan cuma saran saya, atau mungkin nanti juga ada masukan-masukan dari yang lain. Acara reuni seperti ini apa mungkin kita adakan untuk selanjutnya, entah mungkin berapa tahun sekali, atau kalau tiap tahun nggak mungkin kayak Yadin, nggak mungkin, nggak mungkin, terlalu singkat. Kenapa? Karena dari masing-masing kita mempunyai kegiatan masing-masing yang sangat sibuk kayaknya, kan begitu Ibu ya? Iya. Atau kenapa? Ngurus ya. Mungkin ada usulan dari yang lain mungkin. Ada siapa lagi lupain? Lah ini. Ya, saya lanjutkan. Saya dilanjut ya, Pak. Ini untuk menyingkat waktu, karena sambutan masih banyak ini. Jadi untuk usulan-usulan nanti kita isi dengan sesi yang berikutnya. Ya Pak Kabit, begitu Pak Moderator. Jadi untuk sesi berikutnya nanti mungkin bisa diisi dengan dengan masukan-masukan atau usulan apa nanti yang harus diadakan. Jadi untuk sementara saya akhiri sekian saja dari saya. Mungkin ada salah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Waalaikumsalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya wakil dari saudara kita Syaiful Bahri. Sebelumnya kami juga minta maaf kepada ibu guru dan teman-teman karena acara ini terlalu singkat, terlalu mendadak, maka tempat dan sarananya sangat sederhana. Maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sambutan kedua yaitu sambutan dari Sohibul Bait kepada Bapak Nur Salim. Kami mohon untuk memberi jangan saya. Iya, tidak boleh harus maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat mantan ibu guru Bu Eni, Ibu Bahasa Indonesia, Haji Zainal datang. Juga yang saya terhormat teman-temanku sekalian, alumni dari SMPN 1 Bantaran angkatan 92 yang kami hormati. Tajuk rame. Duh mepah rame yang mondo kok. Tak nang WA, tak nang dina nak kana area. Berarti situ mah guna celing novel mondo. Cek pelambek, cek pemalem. Aduh. Nah. Iya. Mun Yunus pancen torusen. Kami selaku tuan rumah sebelumnya kami minta maaf apabila ada hal-hal yang kurang memuaskan, suatu tempat atau suatu hidangan atau sambutan dan lain-lainnya. Ya ini karena tuan rumahnya tidak bisa ceramah, kedingaki kan loh,
Karena tuan rumahnya tidak bisa ceramah, maka kami alihkan kepada Bapak Haji Zainal. Untuk Bapak Haji Zainal dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayolah maju dah. Mau tak maju saya ambil tepung hari ini ya. Dimak tepung rola. Maju. Apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat SMP Negeri Bantaran yang berbahagia dan kami hormati Ibu Eni, Ibu bahasa Indonesia Bu ya dulu ya. Alhamdulillah. Iya, ngajar bahasa Indonesia dulu. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, diberi panjang umur sehingga kita bisa berkumpul, bermuajahah, mengadakan reuni atau silaturahim bersama pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini nantinya bisa menjadi pertemuan yang penuh manfaat dan barokah, sehingga pertemuan ini tidak hanya ada di sini saja tapi nantinya terus berlanjut di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kami mohon maaf, saya pribadi tadi barusan datang terlambat ya karena masih ada kewajiban yang lain yang tidak bisa kami tinggalkan. Jadi alhamdulillah meskipun terlambat ya masih dikasih kesempatan untuk memberikan sepatah dua patah kata untuk memberi sambutan ataupun yang lainnya. Sahabat-sahabat sekalian, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah, khususnya bagi panitia, telah mengadakan acara semacam ini, sehingga kita meskipun sudah lama tidak bertemu ataupun rumahnya yang jauh ataupun yang dekat, kadang kita tidak sempat untuk mengadakan acara semacam ini. Alhamdulillah sekarang teman-teman bisa mengadakan acara semacam ini. Mudah-mudahan ini nantinya akan berlanjut tiap tahun ataupun tiap bulan. Monggo demi tali silaturahim kita yang tidak akan pernah putus mulai dulu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena saya bukan penceramah. Cuma saya mengucapkan terima kasih saja khususnya kepada panitia, lebih-lebih kepada tuan rumah Nur Salim yang telah bersedia ditempati sebagai tempat reuni pada hari ini. Ya perkenalan saja, anak saya masih 3 Bu ya, masih 3, baru ya, baru 3 ya, masih 3, istri masih 1 belum bisa nambah. Ya pengalaman saya dari SMP sampai sekarang, SMP lulus, meneruskan SMA Bu ya, SMA lulus, tidak melanjutkan kuliah. Kami ke pondok, setelah pondok baru kami berkeluarga ya, mulai tahun 2002 sampai sekarang sudah kurang lebih 15 tahun ya ada di Kabupaten Probolinggo sendiri. Itu
perjalanan hidup saya sampai sekarang. Ya alhamdulillah, dengan kerja keras ya saya sudah menjadi orang tua, bisa menyekolahkan anak, walaupun sekarang masih kelas 1 SMP yang paling tua, yang nomor 2 itu masih SD, yang nomor 3 masih belum sekolah. Yaitu mungkin itu sedikit yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tuan rumah Bapak Nur Salim, dilanjut Haji Zainul. Untuk Haji Sapi ini kayaknya tidak bisa hadir. Tadi di WA titip salam kepada teman-teman. Oh ya, ini saya lupa juga menyampaikan salam dari Bapak Ibu guru kita. Ini yang bisa hadir cuma satu-satunya Ibu Eni. Untuk Bapak Asep, Bapak Sunaryo, Ibu Erna, mohon maaf dan kirim salam buat teman-teman tidak bisa hadir karena ada pertemuan, juga ada yang pas rekreasi. Jadi memang rekreasi itu sudah direncanakan dari lama sehingga tidak bisa hadir di sini. Berikutnya adalah sambutan dari wakil Ibu guru kita satu-satunya. Maka kepada Ibu Eni agar memberi saran-saran ataupun mungkin pelajaran yang kita belum punya. Misalkan perlu diketahui Bapak bahwa teman-teman yang alumni 92 ini yang 2 kelas ini Bu, mudah-mudahan tidak membanggakan tapi juga tidak mengecewakan Bu. Ada yang sudah berhasil, ada yang sedang-sedang saja, juga ada yang masih kurang. Iya. Demikian kepada Ibu Eni kami persilakan. Terima kasih Pak Habib. Ya, sekarang semua sudah jadi Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak kecewa. Artinya dalam 25 tahun itu tidak mungkin kita tidak mengalami progres. Pasti. Dulu kan masih berapa belas ya Mas? 12 tahun berapa? SMP kelas 3 itu 15. Ya, 15 tahun. Terus sekarang berapa? Tinggal menambahkan 25 sudah menjadi 40. Kan ada sudah kagungan putra berapa, kagungan istri berapa. Kalau ibu-ibu tidak mungkin ya Pak, 2 suami itu tidak mungkin. Bapak-bapak. Waktu itu siang Mas Habib ke rumah saya karena di kota itu, saya cerita sedikit, di kota itu banyak tamu yang tidak diundang, kemudian banyak korban termasuk kepala SD Kanigaran, termasuk guru siapa yang bertamu itu mengatakan, Pak saya dimintai tolong ibu mengambilkan laptop di sekolah. Terus dibukakan oleh mbaknya itu hilang laptop. Maksudnya ke zaman sekarang itu jangan begitu ya Bapak Ibu, ini kan nanti anak-anaknya jangan begitu. Anaknya biarkan kuliah. Kalau tidak harus kuliah Mas, masukkan ke SMK. Kalau mau yang cepat kerja, masuk ke SMK. SMK itu bisa kuliah, bisa langsung kerja gitu. Jadi saya
banyak lah yang saya dapatkan di Bantaran itu, sampai akhirnya saya pindah ke SMA 1 ketemu Sutik dan siapa Mbak? Mat Yasin. Loh, Bu Eni ketemu lagi berdua sekolah di SMA Negeri 1. Setelah itu sekarang Sutik di mana saya tidak tahu kabarnya. Mat Yasin kemana? Ada Sutiknya mana Mbak? Sutik. Oh, kerja di PAI. Oh, kakak kelas Sutik itu. Sutik itu pinter. Saya tidak membayangkan kalau Pak paling Sutik ini nggak sekolah karena langsung kerja. Tapi ternyata ketemu di SMA 1 dengan Mat Yasin itu berdua. Mar Yasin apa Mat Yasin? Mar Yasin, yang agak tinggi ya. Nah itu berdua. Oh, dagang Lombok, iya. Juragan Lombok. Ya, jadi itu cerita-cerita selama di Bantaran. Terima kasih sudah memberikan pengalaman hidup untuk saya. Iya Mbak, pengalaman hidup tentang sosial, tentang intelektual, tentang apa ya, pelajaran hidup yang sekarang saya temukan. Loh, ternyata kalau kita kerja, kalau kita tidak diam, itu pasti ada yang kita dapatkan. Iya. Terus saya ingin mengakhiri cerita saya ini dengan bapak tetangga saya yang jual bakso, yang menurut kacamata saya, dulu saya mengarahkan anaknya itu ke SMK, tapi dia untuk ngotot Mas. Wong aku mak kepingin sekolah di SMA kok disuruh ke SMK, tapi karena dia ulet akhirnya masuk ke SMA 1 tes. Terus ini sebuah tamparan ya boleh, ini sebuah apa ya, apa namanya saya tidak tahu. Jadi ketika anak saya mau masuk ke ITS, itu anak saya tidak bisa masuk karena ITS tidak menerima lulusan dari SMK. Anak saya diajar bapaknya di SMK 2. Jadi STM itu tidak bisa masuk ke ITS karena kebijakan mereka. Mungkin ITS menganggap hitung-hitungannya STM dengan SMA itu kalah cepat si STM ini, sehingga mereka menerima lulusan SMA. Anak saya STM. Terus anaknya bulik bakso ini diterima, lulus SMA, saya ngajar, namanya Rohim Him. Kalau kamu mau berhasil, kamu harus prihatin. Pertama, bapak jual bakso ini jualan keripik pisang, dititipkan ke toko. Kadang-kadang nanti tetangganya, nah toko ini tutup, toko buku tutup, sehingga dia tidak bisa jualan, difitnah. Ya sudah, terus akhirnya jalan, singkat cerita jualan bakso karena dia pernah ikut kakaknya di Malang membantu jualan bakso. Kemudian si Rohim ini anak pertama, terus masuk SMA, saya ngajar, Him harus ulet, harus menyesuaikan dengan yang lain karena si Rohim ini lulusan dari SMP 4, sementara yang lain di SMA 1 itu lulusan SMP 1 dan SMP 5. Jadi dia agak harus kerja keras untuk menyesuaikan diri. Kemudian sudah lulus, BK-nya menganjurkan dia masuk. Rohim kepingin jadi dokter, tapi mungkin diantara kita mungkin agak sinis, agak mau sok bisa, termasuk dalam hati saya, biayanya dari mana, apakah secara intelektual dia bisa. Akhirnya BK-nya tidak begitu ngotot, tapi ya sudah Rim, terserah kamu mau kemana. Akhirnya dia ambil teknik adiwiyata, teknik apa ya, lingkungan. Tidak jadi ke pendidikan kedokteran, tapi di teknik lingkungan. Sudah selesai, ada biaya, tidak bayar karena termasuk kurang mampu, membayar dengan beasiswa siswa miskin. Jadi dia gratis, bidik misi nanti waktu kuliah. Ini SMA itu pakai uang yang dikucurkan pemerintah, dananya disebut dana untuk anak atau siswa miskin.
Dia dibayar oleh itu, terus sudah selesai SMA, tidak diterima di pendidikan kedokteran, dia tes. Wis tahim ndak usahin, wis kerja dengan, tapi dia karena ulet, dia diterima di teknik lingkungan. Jadi di atas itu teknik, terus di bawahnya ada teknik sipil, ada teknik lingkungan, teknik-teknik yang lain. Di bawah teknik di ITS. Pada waktu yang sama, jadi di deretan rumah saya itu, ibunya Mbak Ica itu, temannya Mas Habib ini, yang nomor 2 itu mau masuk bareng dengan Rohim, diterima di UNED. Ini kan, mungkin ibunya Mas Adi ini tidak terlalu ya Mbak, tidak terlalu berpikir, tapi saya, Rohim diterima di ITS, putranya Bu Guru SMA 1 itu diterima di UNED. Ya rezeki, tetapi sebuah tamparan atau sebuah apa. Terus anak saya tidak bisa di ITS, terus langsung ke UGM males mawis, nggak usah daftar lagi, diterima di Atmat Jaya Jogja. Jadi Rohim ini berada pada peringkat yang pertama, dia di ITS. Mungkin Bu Eka yang putranya diterima di UNED itu nggak mikir, pokoknya rezeki. Tapi saya melihat sisi, wah hebat. Kalau ada semangat, terus ulet, terus saya yakin bisa, ternyata memang bisa dicapai. Buktinya Rohim ini. Nah terus sudah selesai, wah Bu Eni apa bisa ngantar saya wisuda? Waduh, Kak, ngantar wisuda, pokoknya saya berusaha. Akhirnya dia berangkat sendiri karena wisuda itu sebuah momen, sebuah keberhasilan, sebuah tonggak untuk kerja berikutnya. Singkat cerita, Rohim sekarang kerja di Bandung. Bayarannya baru 5 juta saja. Karena baru karena nanti bisa naik tuh Mbak, naik terus setiap bulan dia ngirimi emaknya 1 juta. Terus saya masuk rumahnya itu dulu masih plesteran tanah, terus rumahnya bagus, mulai dari tidak punya magicom sampai sekarang punya mesin cuci. Bule kan jualan bakso sampai jam 10 malam, Pak Leknya keliling ya bakso Mbak. Sekarang Bule punya magicom, punya TV, punya rumahnya bagus. Bule supaya tidak terlalu capek, Bule beli mesin cuci, kirimi putranya setiap bulan 1 juta beli mesin cuci. Jadi progresnya hebat. Mungkin kalau saya beli apa ya Mbak, beli apa, berhenti, sudah. Ini step by step, terus naik terus sampai sekarang. Apalagi yang pertama ini sudah kerja, jadi dia punya tabungan sendiri, dikirimi anaknya jualan bakso. Nah itu tidak perlu, dia tidak pernah kuliahnya ya waktu jualan bakso itu. Jadi kalau saya butuh uang 10 juta ya Mas, 10 juta setiap hari itu dia nabung, ikut SMA, ikut arisan di tempat saya 600.000. Boleh setiap hari, setiap bulan mengeluarkan berapa, terus ditabung di rumahnya berapa. Jadi kalau sekarang ini saya butuh uang 10 juta, ATM saya kosong, saya bisa pinjam ke bule ini. Padahal secara logika, suami saya kerja, mesti uang saya lebih banyak. Tapi itu kan teori. Karena kita pernah dibesarkan dalam ketidakpunyaan, keprihatinan, itu pakai uang itu hati-hati banget Mas. Jadi boleh pinjam 1 saya boleh. Kok 1 toh Bu? Saat di Seloroan itu Mas, ada 5 juta, 10 juta. Bu, ini tabungan saya ngelola koperasi kecil-kecilan, mau dibagi kapan tabungannya? Juli boleh. Kalau nabung sekarang yo nggak oleh. Berapa?
apa bunganya kalau nabung sekarang 10 juta langsung Juni uangnya tidak beredar. Ya nanti boleh tahun depan waktu kita start itu nabung. Kalau saya nabungnya itu rutin ya Mas, 200, 250, bule itu langsung jreng 3 juta. Wah. Ini loh, bule itu tidak pernah kuliah. Iya, bule Hayi namanya. Siapa Om Didit namanya? Abdul Hayi ya. Iya, tidak pernah kuliah, tapi anaknya Mas kuliah di ITS. Nah itu yang saya sebut sebuah keberhasilan itu. Ini anak adiknya Rohim itu perempuan, cantik, pinter, lebih pinter dari Rohim. Yanti namanya, Yan harus pinter belajar. Nanti kamu kuliah di tempatnya Caca di ITS atau di dekatnya di UNER, kamu ambil kedokteran. Ya Bude. Pinter. Jadi seperti itu Mbak Mas, sebuah keberhasilan. Kalau Mas Nur Salim uangnya banyak, nah ini kesempatan untuk memberikan keberhasilan kepada anak-anak, dan yang lain juga begitu. Kalau di madu ojo mau Mbak Emma. Oh. Ya ya boleh, misalnya begitu boleh, tapi mudah-mudahan seperti Nabi Muhammad itu ya Mas, adil, harus adil. Iya toh, yang putranya banyak ya uangnya banyak, jangan semua 5 juta misalnya, yo nggak sama, nggak adil itu namanya. Maaf ya Mbak Emma ya. Tapi ini apa Mas, warnanya guyonan itu menjadi bumbu untuk mempererat persaudaraan kita. Saya berharap tidak hanya hari ini kita bertemu, tapi direncanakan entah kapan Mas. Kalau setahun terlalu lama, terlalu cepat. Ya 2 tahun. Tapi kalau 2 tahun itu do hilang nanti. Linknya itu harus tetap dirawat. Linknya BA itu tetap harus ada silaturahmi di situ. Syukur ada teman siapa yang kesusahan, terus kita bisa bantu. Nah itu yang penting, bukan hahihinya yang seperti makan-makan terus kita ngelencer kemana. Ada toh yang reuni itu, kita ketemu di mana, di bandara, terus kita kemana, ngelencer tok Mbak. Ibu-ibu lupa suami, lupa anak-anak, terus dia ya suatu ketika boleh, tapi jangan terus begitu. Yang ada teman yang tidak bekerja jadi ibu rumah tangga, ditinggalkan suami, anaknya banyak, terus bagaimana itu nggak direken. Nah itu yang selamat datang. Mas siapa ini Mas? Agus Sungkono, Pak Agus Sungkono. Sekarang harus dipanggil Pak karena semua sudah kagungan putra, yang sudah kagungan istri.